Pada hari pertama gadis itu bekerja, dia hendak masuk ke lift ketika para karyawan dengan cepat menghentikannya, mengatakan bahwa itu adalah lift khusus presiden. Tak disangka, presiden kebetulan muncul saat itu. Dia bahkan mengumumkan di depan umum bahwa gadis itu juga boleh masuk. Lalu dia menggandeng tangan gadis itu dan berjalan masuk ke dalam lift bersamanya. Semua orang menatap dengan tercengang, mulut mereka terbuka lebar. Ketika supervisor, yang diam-diam menaruh hati pada presiden, mengetahui bahwa gadis itu akrab dengan presiden, dia segera merasa terancam. Jadi, dia menugaskan gadis itu dengan banyak pekerjaan tambahan, dan memaksanya untuk mengurus keperluan rekan-rekannya. Gadis itu tidak punya pilihan selain menahannya dengan diam. Saat itu presiden datang untuk menemui gadis itu. Supervisor dengan sengaja mendorongnya. Tepat ketika kopi hampir tumpah ke arah presiden, gadis itu dengan cepat menyiramkan kopi itu ke dirinya sendiri. Supervisor memanfaatkan kesempatan itu untuk menyalahkan gadis tersebut karena ceroboh dan mengancam akan memecatnya. Tak disangka, presiden melepas mantelnya dan dengan lembut menyampirkannya di bahu gadis itu. Dia berharap gadis itu akan mengadu kepadanya, tapi gadis itu hanya berkata datar, "Akan saya kembalikan setelah dicuci." Hal itu membuat pria itu begitu marah hingga ia berbalik dan pergi. Namun ketika gadis itu pulang kerja, dia tanpa sengaja melihat seorang wanita tua mengais-ngais tempat sampah. Dia mengira wanita tua itu hidup dalam kemiskinan. Karena sifatnya yang baik hati, dia mengundang wanita tua itu makan dan berjanji akan memberinya hadiah keesokan harinya. Keesokan harinya, gadis itu buru-buru membeli sekeranjang wortel diskon dan pergi ke rumah wanita tua tersebut. Namun dia terkejut melihat sebuah villa besar di depannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita tua itu adalah seorang miliarder. Tapi wanita tua itu dengan senang hati menerima wortel tersebut dan ingin memberinya hadiah balasan. Segera barang-barang mewah bermunculan di depan gadis itu dan dia diperbolehkan memilih sesukanya. Namun ketika gadis itu melihat harganya, dia tidak berani menerimanya. Jadi dia memilih sebuah cincin sederhana. Tanpa dia sadari, cincin sederhana itu adalah simbol istri presiden. Saat itu wanita tua itu sangat bersemangat karena akhirnya dia telah menyelesaikan tugas cucunya. Keesokan harinya ketika gadis itu pergi bekerja, dia mendapati supervisor sedang memamerkan sebuah cincin. Gadis itu merasa cincin itu terlihat familiar. Setelah melihat gadis itu, supervisor mengeluarkan peringatan, mengklaim bahwa itu adalah kenang-kenangan yang diberikan kepadanya oleh nenek presiden dan menyuruh gadis itu segera berhenti dari pekerjaannya. Tak disangka gadis itu dengan tenang mengeluarkan cincin identik dari sakunya. Supervisor yang terkejut mengira gadis itu telah memalsukan cincin tersebut, sama seperti dirinya. Jadi dia mengambil inisiatif dan membawa gadis itu menghadap presiden, menuduh gadis itu memalsukan pusaka keluarga presiden dan mengancam akan mengirimnya ke penjara. Tepat pada saat itu wanita tua itu muncul dan berkata, "Siapa yang berani mengganggu menantuku?"